Huh. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. 5 ayat 16b mengatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, doa adalah merupakan kebutuhan bagi setiap kita orang percaya. Mengapa? Kita membutuhkan banyak hal, dan apa yang kita butuhkan kadang-kadang di luar jangkauan kita. Keadaan di sekitar kita banyak kali mengalami perubahan dan tidak seperti apa yang kita harapkan. Dalam hubungan dengan kita sebagai orang tua, dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, kita berharap bahwa anak-anak kita ini akan menjadi anak-anak yang baik. Tetapi lingkungan pergaulan yang ada di sekitar kita agak sulit seperti apa yang kita harapkan itu akan menjadi kenyataan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa sebagai orang percaya ada sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa dapat mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan sarana itu adalah doa. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b dia katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Paling tidak ada 3 hal yang kita bisa dapat perhatikan dalam hubungan dengan Yakobus 5 ayat 16b. Bagaimana supaya doa kita ini bisa dapat dijawab atau doa kita memiliki kuasa yang besar. Yang pertama, kita harus benar. Benar ini bukan berarti bahwa kita hidup suci, kudus, benar seperti Allah itu sendiri. Tetapi saudaraku dikasihi Tuhan, benar ini dalam hubungan dengan posisi kita di hadapan Tuhan, yaitu kita orang benar. Bagaimana caranya untuk kita benar? Saudaraku dikasihi Tuhan, tidak ada satupun manusia yang benar. Dan di Alkitab hanya satu yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus Kristus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus adalah kebenaran itu. Di hadapan Tuhan yang dipandang benar hanyalah Yesus Kristus itu sendiri. Nah, bagaimana supaya kita juga dipandang benar oleh Allah seperti Yesus Kristus? Maka kita harus menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga ketika Allah melihat kita bukan lagi melihat kita manusia, tetapi melihat Kristus yang ada di dalam hidup kita. Dan ketika kita melihat kehadiran Kristus dalam hidup kita, maka Allah memandang kita orang benar. Jadi kebenaran yang pertama adalah kita harus membuka hati menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka Kristus ada dalam hati dan kehidupan kita. Dan ketika Kristus adalah hati dan kehidupan kita, Allah memandang kita adalah orang benar. Kemudian benar kedua adalah dalam hubungan dengan bagaimana kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau ada dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, maka kita perlu menyelesaikan. Bagaimana caranya menyelesaikan? Yaitu sederhana saja. Kita mengaku dosa kita. Kita mengakui bahwa kita ini adalah orang berdosa. Ketika kita mengakui, maka kita mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatanmu. Dosa yang ada, yang kita lakukan hanya kita mengaku kepada Tuhan dan Allah akan mengampuni. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Kemudian yang ketiga, saudara, adalah bagaimana kita bisa dapat percaya kepada jaminan-jaminan yang diberikan oleh Tuhan di dalam Alkitab melalui firman-Nya. Dia katakan, jika kita meminta, maka Dia akan memberikan. Kalau kita ini sudah menjadi anak-anak Allah, tidak ada dosa yang menghalangi hidup kita. Percayalah bahwa doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Doa kita memiliki kuasa yang besar. Apa yang menjadi pergumulanmu sekarang, saudara? Pergumulan tentang anak-anakmu yang sampai sekarang ini mungkin hidup tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan.
dipengaruhi oleh pergaulan yang buruk di sekitar lingkungan mereka, atau juga dalam hubungan dengan keadaan ekonomi yang sekarang ini mengalami kesulitan oleh karena berbagai situasi yang terjadi secara khusus untuk COVID-19, sehingga sumber penghasilan kita ini menjadi hilang. Dan juga mungkin pergumulan kita dalam hubungan dengan suami kita yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mungkin sebagai suami kita punya pergumulan dalam hubungan dengan istri dan anak-anak kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah kepada Tuhan. Dan yang pertama, harus menerima Yesus. Kedua, harus menyelesaikan dosa. Ketiga, harus percaya. Ketika kita berdoa, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita mengatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Demikianlah yang bisa dapat saya sampaikan dari Monumen Nusantara Kabupaten Halmahera Utara. Saya Dubel Juang Alenge. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.